Kami juga akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan rekan kami yang berada di Polda Jawa Barat. Ada Zinedine Duhan. Duhan, apa saja informasi terbaru dari sana? Seperti yang kita ketahui juga tadi malam sudah dilakukan prarekonstruksi di beberapa lokasi di mana ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Duhan. Ya, Sira dan juga pemirsa, tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat masih terus melakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Malam hari kemarin memang dilakukan prarekonstruksi yang dilakukan di Cirebon, tepatnya di beberapa titik yang juga merupakan TKP dari tempat pembunuhan Vina dan juga Eki. Tepatnya bersamaan dengan proses prarekonstruksi, tadi malam juga tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini kurang lebih berjumlah total 60 orang ini hadir ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Ini fungsinya adalah untuk meminta salinan BAP yang memang hingga tadi malam ini belum disetujui dikarenakan juga masih menunggu disposisi karena kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini hadir di luar dari jam kerja atau jam tugas dari penyidik maupun petugas di Polda Jabar lainnya. Selain itu juga meminta ini untuk mengajukan surat kuasa baru dikarenakan juga adanya penambahan dari jumlah pengacara yang nantinya akan membela Peggy baik pada proses pra-peradilan maupun juga nanti jika berlanjut ke proses pengadilan. Selain itu juga tim dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengajukan penahanan dikarenakan merasa bahwa kliennya ini belum layak untuk ditahan selama masih belum ada keputusan pada proses pra-peradilan. Namun tuntutan atau permintaan dari kuasa hukum Peggy sendiri ini masih belum dapat dikabulkan oleh pihak Polda Jawa Barat karena kemarin hadir yang terlalu larut malam. Jadi pada pagi hari ini tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan akan kembali hadir ke Polda Jawa Barat untuk langsung bertemu bersama tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Selain itu juga perwakilan dari Komnas HAM ini akan hadir juga ke Polda Jawa Barat, yang mana Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM pada pengusutan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yang juga memutuskan bahwa pada hari ini akan langsung hadir ke Polda Jawa Barat untuk bertemu bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Wiagus. Selain dari itu juga memang adanya pemeriksaan saksi-saksi lanjutan ini memang tidak dilakukan hari ini, namun Polda Jawa Barat juga sudah memanggil 3 rekan dari Peggy Setiawan yang nantinya akan diperiksa pada hari Jumat 31 Mei 2024. 3 rekan ini juga merupakan rekan kerja yang sama-sama merupakan buruh bangunan yang bekerja bersama Peggy dan juga mengatakan bahwa mereka melihat atau bersama dengan Peggy pada hari atau pada waktu dibunuhnya Vina dan juga Eki di Cirebon. Adapun ini saksinya berjumlah 3 orang, yaitu Bondol alias Suharsono, lalu Ibnu dan juga Suparman yang memang dijadwalkan nanti akan diperiksa oleh tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Namun masih belum dapat dikonfirmasi apakah proses pemeriksaan ini akan langsung dilakukan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat ataukah sama seperti saksi-saksi sebelumnya Linda dan juga Luciana yang diperiksa di Polres Cirebon. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti kehadiran dari perwakilan baik dari Komnas HAM maupun dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang juga dikabarkan pada hari ini akan sekaligus menjenguk Peggy untuk sekaligus meminta tanda tangan untuk pemindahan kuasa hukum seperti itu. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zinedine Duhan, informasi langsung dari Mapolda Jawa Barat. Dan juga tadi disampaikan oleh Duhan bahwa akan ada pemeriksaan lebih lanjut mengenai kasus ini, di mana 3 rekan dari Peggy Setiawan ini juga akan diperiksa. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mbak Putri. Mbak Putri, kemudian langkah selanjutnya itu apakah sudah disampaikan kepada penyidik untuk menghadirkan para terpidana dan juga membawanya dan juga untuk dites kebohongan? Ya Mbak. Yang pertama adalah langkah hukum yang akan kami lakukan dikarenakan ini menjadi berita simpang siur, dalam artian tidak ada keyakinan bagi kami untuk percayai begitu saja apa yang disampaikan oleh penyidik. Tentunya hal yang pertama adalah Polda harus memeriksa kembali penyidik-penyidik yang lama yang saat itu memang melakukan penyelidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan tes uji kebohongan tersebut, Mbak, kepada seluruh terpidana. Nah, agar ini menjadi satu petunjuk yang meyakinkan untuk memang bisa menetapkan seorang tersangka atau terpidana itu nanti di kemudian hari, begitu.
Baik, Pak Arianto, menanggapi hal tersebut tadi diminta bahwa untuk penyidik-penyidik lama dihadirkan kembali. Bukankah itu sudah dilakukan oleh Kapolri, Kompolnas dan penyidik-penyidik lama sudah dikumpulkan begitu, Pak? Sudah dilakukan, kemudian mengerucut kepada yang PG ini sebelum ini dilakukan penangkapan si PG ini sudah dilakukan itu semua napi yang di lapangan sana diperiksa tempat itu. Tapi ini tadi kan minta kan penuh kebohongan itu. Ya. Nah, makanya itu sebaiknya pemeriksaan itu lebih dipertajam lagi dengan pakai lie detector supaya keterangan itu nanti nggak berubah-ubah dan itu bisa dipakai untuk petunjuk untuk hakim untuk mempertimbangkan. Artinya diamini oleh polisi boleh itu ya apa? Itu bagus usul. Saya juga mengusulkan gitu. Polisi sekarang jangan cuma keterangan saksi dipercaya. Pakai lie detector supaya nanti keterangan itu nanti kalau diuji di pengadilan betul-betul polisi tidak asal-asalan terima keterangan ini gitu kan gitu. Jadi bukan hanya lie detector saja kalau menurut saya, kerahkan itu ahli forensik, psikologi forensik lah untuk mengetahui kejiwaan orang itu yang memberikan keterangan itu apakah dia dalam keadaan tekanan apa tidak itu. Kemudian laboratorium yang scientific laboratorium, kemudian patologi atau macam-macam yang bisa didukung untuk memberikan keterangan secara saintifik ya, bahwa itu bukan hanya berdasarkan saksi kan selama ini kan dikoreksi bahwa ini hanya berdasarkan keterangan saksi doang gitu kan, tapi saintifik tidak diterapkan gitu ya. Memang kelihatannya dulu tahun 2016 itu tidak maksimal diterapkannya itu. Buktinya apa? Tes mengenai DNA itu nggak disampaikan padahal katanya sudah disarankan kan itu kan. Nah waktu itu mungkin ya hakim melihatnya karena dengan berdasarkan keterangan-keterangan itu dia sudah yakin gitu ya. Ini kan masalahnya kan keyakinan hakim saja gitu. Pak Arianto, tapi barang-barang bukti yang sudah silam gitu ya 2016 lalu, berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya itu masih bisa dihadirkan atau berdasarkan larutnya juga waktu itu juga? Kalau barang bukti itu ya Bu ya, kalau yang masih fisiknya masih ada ya pasti dipakai lagi. Ini kan kasus ini kan masih rangkaian daripada kasus yang dulu kan gitu kan. Tidak kasus terpisah ini. Hanya terpisahnya adalah ini fokus kepada tersangka ini saja ini gitu. Barang buktinya pasti yang dulu seperti bahan rekonstruksi kemarin pasti yang saksi-saksi yang dulu ya pasti diikutkan di situ karena kaitannya dengan satu rangkaian kegiatan PG ini. Jadi gitu. Tapi pada satu pemeriksaan ulang itu menghadirkan penyidik yang lama dan lain sebagainya, ditemukan ada kejanggalan nggak Pak? Keanehan dalam proses pemeriksaannya? Pada 2016 dulu. Saya tidak akan mengatakan kejanggalan ya, tapi ketika diperiksa ulang ini, salah satu orang itu yang napi itu menyatakan bahwa dia memberikan keterangan itu kan gitu kan. Terus, tapi kenapa kok dulu saya dulu Pak ketika saya memberikan kesaksian dulu saya dikeroyok sama teman-teman itu supaya tidak ngaku gitu loh. Sesama terpidana. Iya. Ini kan terpidana dikeroyok kalau 5 orang yang mengatakan bahwa supaya tidak ngaku gitu loh, supaya nutup gitu. Nah makanya sekarang dia dilindungi, dipisahkan daripada itu. Nah, keterangan itulah yang menyatakan itu tadi Pak Azmar bilang kan 5 menyatakan ini, 1 menyatakan ini. Kok percaya cuma 1? Nah itu tadi kualitasnya yang 1 itu tadi ada embel-embelnya itu. Saya dulu keterangan gini ditekan sehingga nggak berani, sekarang berani gitu. Bang Palmer, gitu. Diusulkan tadi diamini oleh pihak kepolisian bahwa perlu nih tes kebohongan begitu. Apakah ini tes kebohongan ini kalau menurut Bang Palmer ya hanya berlaku untuk para terpidana saja atau penyidik-penyidik dulu juga bisa juga dong dikasih tes kebohongan supaya untuk meyakinkan publik juga, misalnya seperti itu? Untuk pembuktian memang sebanyak apa alat bukti diperlukan. Paling tidak harus meyakinkan mengingat kontroversi yang ada. Pertama, mengaku dia misalnya memberikan keterangan dulu tidak dalam keadaan bebas. Misalnya seperti diceritakan tadi, diancam pengeroyokan. Ada tekanan. Terus yang kedua, kalau mau melihat kasus ini secara utuh, bukan hanya kasus yang akan disidik ini mesti diperiksa. Harus diperiksa penyidiknya yang zaman dulu untuk yang memeriksa 5 orang tadi yang sudah dihukum itu 8 tahun ya, itu harus diperiksa karena di dalam criminal justice system yang kita dalam KUHAP itu inquisitor, akusator, di mana negara dipaksa atau diharuskan berkewajiban menyajikan semua pembuktian untuk kepentingan penegakan hukum, kepentingan umum, itu pidana. Jadi negara bertanggung jawab menyediakan bukti. Nah di sini polisi. Nah polisi bagaimana dengan jaksa?
Jaksa juga diminta pertanggungjawabannya, maka mesti dieksaminasi ini kasus yang 5 ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Seharusnya kalau di penyidikan ini ada yang salah, jaksa si peneliti harus ikut bertanggung jawab. Kalau kemudian ini peradilan sesat seperti kasus Sengkon dan Karta, kita juga mesti buka kemungkinan itu ada. Ya, coba lihat buku karangan Herman Mustar itu, ada 10 kasus yang peradilan sesat. Jadi pelajaran juga buat kita semua. Bukan tak mustahil di sini ada peradilan sesat. Di antara yang 5 ini jangan-jangan juga termasuk ada peradilan sesat. Disinilah makanya baik penyidik yang lama maupun jaksa yang ada maupun hakim yang memeriksa perlu dieksaminasi. Ada apa dengan kasus ini? Kok baru 8 tahun ini sekarang tersangka dimajukan lagi 1 orang? Dan yang katanya konon, ini saya bilang konon, kata berita media, yang 2 lagi di drop. Ini kan semua menjadi gonjang ganjing gitu kan, membuat media bertanya-tanya, membuat bahkan termasuk Pak Arianto tadi yang penasihat Kapolri ini adalah juga ikut menaruh kebingungannya. Apa sih ini sebenarnya? Terakhir singkat Bang, menjawab pertanyaan yang kita jadi dulu nih, meminta bantuan Pak Jokowi. Perlu sampai ke Pak Jokowi nggak? Menurut saya bagaimana kearifan yang bersangkutan, tetapi jangan membiasakan diri presiden, karena presiden kalau ikut campur itu tamparan keras buat penegakan hukum. Artinya kamu tidak mampu jadi Kapolri, kamu tidak mampu jadi Jaksa Agung, kamu tidak mampu jadi hakim, buktinya ada peradilan sesat misalnya seperti itu. Nggak usah segala-galanya, tapi in case ada kekuatan yang luar biasa yang memerlukan tenaga atau kekuasaan presiden seperti kasus Sambo, ya jelas itu ada kekuatan. Kalau ini kan kasus ecek-ecek juga sebenarnya. Ya? Terima kasih Bang Palmer, terima kasih Pak Susadi, terima kasih Mbak Putri atas informasinya di pagi hari.